Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti apa kabar pagar laut begitu ya. Sempat rame beberapa waktu yang lalu, ini seperti menguap begitu saja dengan berita seremonial pagar laut itu katanya udah dibongkar, udah dicabut begitu. Namun kemudian muncul isu-isu lainnya, isu berlapis-lapis isu, sampai sekarang netizen sudah beralih perhatiannya, malah yang sibuk dikomentari mungkin Lisa Mariana itu Ridwan Kamil begitu ya yang menjadi sorotan, atau malah gemes ngomentarin perilaku atau tingkah si Walid ini. Padahal ada yang lebih menggemaskan lagi, yaitu ternyata pagar laut itu kagak dibongkar, masih kokoh berdiri. Jadi cuman basa-basi, kita ditipu doang seperti dugaan awal. Ternyata seremonial pencabutan pagar laut itu dagelan saja begitu ya, drama saja. Nah, ini ada saksinya yang sudah hadir, yaitu yang memang sudah sangat rutin atau tekun bersuara tentang pagar laut ini, Pak Hosinuddin. Assalamualaikum Pak Hosinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dicek di lapangan gimana ini? Sudah, saya pada Kamis 10 April 2025 yang lalu mengecek lokasi pagar laut melalui Pulau Cangkir, jadi di Kecamatan Kronjo. Kami menyisir ke arah barat, kemudian bersama nelayan Kholid. Ya, nelayan Kholid menyisir ke arah timur. Jadi barat dan timur. Ada yang sempat kami sisir itu ada 6 desa dari 3 kecamatan ya. Paling tidak Kecamatan Kronjo, kemudian ada kecamatan, saya lupa nama kecamatan, tapi desanya Desa Kemiri sama Desa Lontar, juga Desa Kronjo. Pokoknya ada 6 desa yang saya wawancara dengan nelayan setempat yang menjadi juru di depan itu, menunjuk jalan kami sekaligus yang mengoperasikan kapal untuk mengantar kami ke sebelah pagar-pagar laut yang masih berdiri begitu. Dilihat langsung nih, Pak Hosin lihat langsung. Dilihat dan ada videonya, mungkin nanti bisa cari ditampilkan begitu. Ini pagar laut ini. Coba pegang dulu. Saya akan coba angkat ini. Susah banget. Jadi wajar kalau kita lihat di media itu aparat TNI kita kesulitan untuk mengangkat pagar laut karena ini bukan pagar laut yang ditancapkan seperti bonggol singkong yang ditanam kalau kita mau cabut gampang, tidak. Ini prosesnya ditancapkan dan kemudian ditekan dengan alat berat sehingga dia masuk ke dasar dari laut ini sehingga tidak mudah untuk diangkat kembali. Jadi ini kedalamannya kira-kira berapa meter ini, Pak? 3 sampai 4 meter di bawahnya ini ya. Dari bambu yang mungkin ini totalnya 7 meter, berarti yang masuk bisa 2-3 meter ini bagian bambu yang masuk ke dasarnya. Dan yang menarik adalah bahwa yang sisa itu bukan sedikit gitu, masih panjang, masih kokoh, dan saya sempat mencoba mengangkat pagar itu, berat sekali. Dan memang menurut keterangan penduduk setempat, jadi pagar laut itu tidak ditancapkan secara manual gitu loh, sehingga kalau dicabut manual bisa. Ternyata penancapannya itu menggunakan alat berat, eskavator ya, amfibi yang bisa di laut atau eskavator yang bisa di laut itu. Kemudian setelah menancap itu ditekan oleh eskavator tadi pada kedalaman tertentu. Makanya kan kita lihat Mbak Rama saat TNI AL mencoba menarik itu kan nggak bisa pakai tangan biasa, tapi harus dengan kadang ditarik dengan kapalnya, ditali dulu, itu sulit sekali gitu. Itu katanya nelayan yang pasang. Apalagi nah memang yang menjadi dagelannya itu bukan hanya soal pagar lautnya sebenarnya. Dagelannya itu adalah soal siapa yang bertanggung jawab terhadap pagar laut. Di Komisi 4 DPR RI kan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono itu kan sempat mengupdate yang terakhir ya. Ini sudah 2 atau 3 bulan yang lalu, karena setelah itu nggak pernah bersuara lagi Menteri KKP. 2 hal yang dia update. Pertama, dia katakan bahwa pencabutan pagar laut sudah tuntas. Yang kedua, dia update bahwa yang bertanggung jawab terhadap pagar laut itu adalah Arsin dan staf desa yang berinisial T. Ya, kalau di lapangan kita sudah tahu inisial T itu Tarsin. Yang kemudian menurut keterangan Sakti Wahyu Trenggono di Komisi 4 DPR RI, Arsin ini sudah siap bersedia untuk membayar denda yang sudah ditetapkan sebesar 48 miliar rupiah. Nah, Kepala desa bisa bayar 48 miliar? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, dan memang sebenarnya bertentangan dengan fakta lapangan. Kami wawancara banyak nelayan di lapangan itu ya, sudah semua kalau tanya itu pagar laut siapa? Agung Sedayu.
Lagi ngapain kepala desa pasang pagar laut sepanjang itu untuk apa dia? Nggak nyambung motifnya apa, tujuannya apa kan nggak jelas begitu. Nah memang kami kemudian meyakini ada operasi besar untuk menyelamatkan kepentingan oligarki. Saya sebut saja Agung Sedayu Group ya, Aguan dan Antoni Salim ini dengan cara apa? Pertama melokalisir pelaku pemagaran laut seolah-olah hanya Arsin saja. Padahal pagar lautnya ada 30,16 km di 16 desa dan 6 kecamatan Kabupaten Tangerang, bahkan ada 1 kecamatan Tanara, itu masuk Kabupaten Serang. Yang kedua, sertifikat-sertifikat yang ada di atas pagar laut tadi juga dilokalisir seolah-olah hanya perbuatan Arsin. Karena dalam kasus sertifikat laut kan Barreskrim sudah menetapkan 4 tersangka ya. Ada Arsin, ada Ujang Karta staf desa, ada 2 pihak luar, ini kuasa hukum pengacara, ada Chandra sama Septian begitu. Padahal kalau kita kaji secara data fakta lapangan, nggak bisa urusan sertifikat itu hanya selesai di sini. Jadi kalau kita bicara tahapan ya untuk membuat sertifikat itu pertama diawali desa, baru naik ke BPN. Nah sebelum naik ke BPN di desa itu sendiri ada pelaku-pelaku yang menyiapkan giriknya, menyiapkan namanya PM1. PM1 ada surat-surat keterangan bahwa pertama tanah tadi dikuasai secara fisik, namanya penguasaan fisik secara sporadik. Kemudian tidak bersengketa, memang milik yang bersangkutan. Kemudian ada transaksinya, dijual kepada siapa. Berarti ada notarisnya yang terlibat. Nah setelah dijual nanti ada proses untuk melakukan peningkatan hak. Berarti ada yang memohon. Yang memohon siapa? Ini nggak diproses ke BPN. Setelah itu di BPN itu kan ketika ada proses peningkatan hak, misalkan dari girik tadi ingin ditingkatkan jadi SHM atau SKHGB, itu ada proses pengecekan, diantaranya adalah pengecekan lokasi. Nah kan nggak mungkin lokasi laut ini bisa disertifikasi karena secara faktual itu adalah lautan bukan daratan, padahal sertifikat tanah itu kan harus ada di tanah bukan di laut begitu. Nah padahal dulu sudah muncul namanya lembaga kantor jasa surveyor berlisensi yang namanya sudah viral, itu juga tidak ditarik. Yang paling penting adalah 2, pertama otoritas yang mengeluarkan sertifikat dari BPN, masa nggak ada satupun yang ditarik ya. Yang kedua yang menerima manfaat dari sertifikat tadi siapa? Ya pengusaha, pengembangnya. Dan kita sudah tahu kan, dulu kita sudah podcast ada 263 SHGB dan 17 SHM. Yang 263 SHGB itu sudah diketahui dan diakui milik anak usaha Agung Sedayu Group, PT IAM ya, Intan Agung Makmur dan PT CIS Cahaya Inti Sentosa. Lah kenapa ini kok nggak diperiksa, nggak dijadikan tersangka? Jadi semua cuma tersangkanya mentok di kepala desa Arsin ini. Gitu. Padahal kepala desa Arsin ini kan satu desa. Iya, padahal itu ada di banyak desa gitu loh. Nah, yang kepala desa yang lain nggak ditangkap. Nah, memang kalau sertifikatnya yang 263 itu memang hanya di lokus delikti di Desa Kohot. Padahal kami di lapangan itu meyakini sertifikat itu tidak hanya di Desa Kohot. Jadi begini loh, yang kami baca dari data di lapangan itu, Mbak, ada upaya untuk menguasai laut kita dengan modus operandi menerbitkan sertifikat secara de jure ya, diterbitkan sertifikat dengan dokumen abal-abal. Kan 263 nih, pemalsuan dokumen. Secara de facto dikuasai wilayah itu dengan pagar laut. Apa fungsi motifnya? Ini adalah untuk melakukan reklamasi dalam rangka membangun industri properti Agung Sedayu Group. Apa dasarnya? Nah, ini yang sering saya ungkapkan di Komisi 2 DPR RI yang lalu, kami sudah ungkap nih motifnya untuk mengaktifasi ketentuan pasal 66 PP 18 2021. Karena di PP pasal 66 itu ya pihak yang punya hak atas laut yang didalihkan sebagai tanah musnah karena seolah-olah itu dulu daratan, ada sertifikatnya, kemudian terkena abrasi. Ini kan yang berulang kali disampaikan Nono Sampono, yang berulang kali disampaikan Rofi'i, yang berulang kali disampaikan Muanas Alaidit, seolah-olah ini tanah dulu daratan, kemudian terkena abrasi. Nah, itu punya hak ya, yang pemegang sertifikat itu adalah untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Artinya apa? Ini adalah tahapan untuk menguasai laut kita, akan diuruk, direklamasi menjadi daratan dan dibangun industri properti. Ini memang investasi jangka panjang ya, beberapa tahun kan. Ini sudah lupa nih perhitungannya Aguan ya. Iya, betul. Udah lupa, yang pasti kita, udah lupa, yang penting sertifikat udah di tangan. Betul. Ini sudah dipageri, nanti kan abrasi waktunya ya, tinggal tinggal waktu, sudah waktu. punya legalitas, Ya. sudah punya de facto juga, seperti itu ya. Padahal jadi ternyata kita ini dikadalin abis ya. Pertama katanya dicabut.
Jadi yang dicabut itu cuma berapa meter sebenarnya yang dicabut? Saya belum tahu pasti ya berapa panjang yang dicabut. Yang jelas sisanya masih panjang dan tidak disentuh oleh aparat yang hari ini mengklaim itu sudah tuntas. Sama sekali tidak tuntas. Sama sekali tidak tuntas. Masih kira-kira berapa persen begitu masih adanya? Lah kemarin saja kami, ini kan problemnya kapal-kapal kita kan kapal nelayan otok lama itu. Akhirnya kita balik lagi khawatir ya kesorean dan sebagainya. Itu sudah di 3 kecamatan 6 desa ada semua pagarnya. Dan saya dapat info, oh di Tanjung Pasir masih ada, di Kohotnya sendiri, di lokasi itu masih ada. Bahkan kami dapat info di tempat lain, saya lupa namanya apa, juga ada proses pemagaran baru. Kemudian tentu reklamasinya Mbak, saya kan sebelum lebaran, puasa-puasa itu iseng ke Tanjung Pasir, tadinya mau lewat kapal untuk ngecek pagar laut. Karena terjadi surut kan kapalnya pendangkalan, nggak bisa kita naik, nanti kan nggak bisa jalan gitu. Kita muter ke proyek PIK 2 yang di wilayah Tanjung Pasir. Ternyata bibir pantainya sudah direklamasi oleh mereka dengan modus begini. Jadi ini pantai, selama ini pantai, dia panggung tanggulnya di sini. Nah, bagian belakang ini dia keringkan air lautnya, terus dia uruk. Jadi setahap demi setahap berubah menjadi tanah daratan begitu. Reklamasi dari bibir pantainya, bukan reklamasi dengan diuruk pasir besar, itu kan nanti mungkin yang nanti ya. Jadi sedikit bertahap-tahap sudah Bertahap sudah awal dilakukan begitu. Artinya ya mohon maaf, saya katakan ya Komisi 4 DPR RI hanya dikentuti oleh aguan. Makanya kan waktu itu saya bilang, Bu Titi Soeharto ini kan sudah jauh-jauh datang ke lokasi, dikawal TNI AL, ternyata dikibuli oleh Agung Sedayu ini. Jadi itu kenyataannya gitu. Tapi ini memang udah mungkin bikin aguan itu kita rame-rame itu dibuat bercandaan aja kali ya sama dia ya. Saya dapat ya selentingan informasi bahwa kelompok mereka oligarki aguan dan kawan-kawan itu nganggap DPR, bahkan Presiden Prabowo Subianto termasuk aktivis ini, itu mah topeng monyet doang begitu. Bahasanya sampai begitu. Berarti apa? Nggak dianggap kita rame-rame itu, hanya dianggap dagelan. Karena akhirnya memang otoritas-otoritas yang bekerja untuk dan atas nama negara itu hari ini sudah diselewengkan untuk melindungi. Kelihatan. Tunggu, Nusron dulu kan bilang katanya sertifikatnya dibatalkan, dicabut. Kemudian nggak jadi. Oh, nggak jadi? Dan yang terakhir katanya dicabut. Nah, saya sampai katakan, kami nggak percaya itu. Dicabut bener nggak? Enggak, nggak percaya. Kecuali sertifikat itu disampaikan ke publik, buka satu-satu, digunting. Kenapa? Karena awalnya dia katakan ada 191 itu batal dari 263. Ada yang kemudian dia tegaskan sudah, sampai hari ini jadi nggak jelas. Dan bukti konkret bahwa dugaan kuat kami sertifikat itu belum dibatal karena pagar lautnya masih dipertahankan. Karena pagar dengan sertifikat itu satu paket. Sertifikat itu menguasai secara de jure hukumnya, pagar laut itu menguasai secara de facto. Nah, nanti ketika ada kesempatan untuk reklamasi, tinggal diajukan untuk mendapatkan hak reklamasi sesuai dengan ketentuan pasal 66 PP 18 2021. Dan update yang paling menyesakkan dada kami yang ini mengkonfirmasi dagelan itu kan yang terakhir, Mbak. Kan kronologisnya selain Barreskrim Mabes Polri, Kejagung turun. Kejagung ngurusi tipikornya, tindak pidana korupsi. Barreskrim Mabes Polri tindak pidana umumnya. Tindak pidana umumnya kan 263 dan 266. Pemalsuan dan memasukkan keterangan ke dalam fakta otentik. Ini dua pasal ini. Lalu tiba-tiba kan saat itu Kejagung mundur dengan dalih katanya udah ditangani Barreskrim. Kalau nanti ada tipikor biar dikerjakan oleh Barreskrim. Ini kan alasan nggak relevan. Kenapa? Karena saat itu Barreskrim tidak masuk ke tipikornya, korupsinya ya. Iya, artinya kan bisa paralel jalan bareng-bareng. Justru ini saling mengontrol kan. Kalau ini nggak benar kan jalan ini yang benar. Nah, tiba-tiba saat berkas yang 263, 266 pemalsuan dokumen itu dikirim ke Kejaksaan Agung, nah, mungkin Kejaksaan Agung terpojok. Kenapa kok korupsinya mundur? Nah, dikasih petunjuk. Pura-puranya dikasih petunjuk, nah skenario-nya itu. Bahwa kasus 263, 266 di sana juga ada unsur korupsinya. Maka dikasih berkas itu kembali, P19 lah istilahnya. Lalu belum lama mungkin 4 hari yang lalu bagian Direktur Tindak Pidana Umum ya Juwandani Rahajapuro itu konferensi pers sudah menindaklanjuti petunjuk dari Kejagung dan dia tegaskan. Yang menarik ini, dia tegaskan tidak ada unsur pidana. Alasannya menarik, Mbak. Dia katakan karena tidak ada hasil audit dari BPK yang menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara. Karena kan kalau kita tipikor pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor kan unsur kerugian itu kan harus BPK. Kan ini seolah-olah kita dibodoh-bodohi. Kenapa begini? Persoalannya kan sederhana.
tidak ada itu, apakah ada permintaan untuk melakukan audit atau tidak? Kan audit ada yang sifatnya audit dalam rangka penegakan hukum. Lah kalau BPK tidak diminta oleh Barreskrim, bisa dia bikin audit. Yang kedua, sebenarnya kalau nggak ada kerugian keuangan negara, ini bohong. Sederhana, Mbak. Ini wilayah laut, kewenangannya ada negara. Dibikin sertifikat berubah menjadi milik swasta. Rugi nggak negara? Rugi, karena tanah yang menjadi kewenangan negara menjadi milik swasta. Bagaimana cara menghitungnya? Sederhana. Berapa jumlah sertifikat itu? 263. Berapa total sertifikat itu? Misalkan sekian hektar, 1000 hektar atau sekian hektar gitu. Kalikan saja harga di situ, NJOP-nya berapa tanah sekian situ? Sekian. Nah, muncullah angka. Nah, itulah kerugian. Ya orang awam aja yang udah ngerti rugi, Ngerti ada rugi gitu. Kok ya? nggak ada kerugian keuangan negara begitu? Makanya sepertinya ini kita semuanya dipaksa percaya bahwa kasus ini sudah diproses oleh aparat, negara sudah turun, pagar laut sudah tuntas, kasus pidananya juga sudah selesai, nanti dilokalisir secara TKP ya, hanya dilokalisir di Desa Kohot, walaupun sebenarnya panjang kemana-mana. Secara pelaku hanya akan dilokalisir kepada Arsin Kades Kohot. Yang lainnya diselamatkan. Jadi saat ini sudah disampaikan bahwa tidak ada tindak pidana korupsinya. Ya, itu dari karena Barreskrim. tidak ada kerugian negara Ya, dari Barreskrim. dalihnya begitu. Kemudian soal pemalsuan sertifikat sama sampai Kohot aja. Iya, tidak ada peningkatan pelaku-pelaku yang lainnya. Justru yang diupdate adalah ya kasus-kasus yang ada di Bekasi, yang lain-lain lah yang nggak jadi perhatian kita, walaupun itu juga persoalan begitu. Seolah-olah ini dikecilkan, tidak spesifik begitu. Yang menjadi soalan buat kami kan sebenarnya sederhana. Kami menggunakan analogi, ya ibaratnya kalau kita ada kejahatan pencurian motor itu kan ada penadahnya. Bukan hanya orang yang maling motor yang harus dikerjain, atau bukan orang yang memalsukan BPKB atau STNK motor yang harus ditangkap, tapi siapa yang nerima motor Lah tadi, sertifikatnya gitu. lo atas nama siapa? Nah, itu. Lah atas nama siapa anak perusahaannya Agung Sedayu kok Sudah sertifikatnya diakui. sudah diakui? Masa yang namanya menjadi nama sertifikat itu nggak diutak-atik? Enggak di otak-atik. Malah kepala desanya aja begitu ya. Makanya. Nah ini sudah disuarakan ini Pak Husni. Oh, udah berkali-kali, makanya memang ya kita tidak boleh putus asa untuk terus menyuarakan ya, karena ini kan kewajiban sekaligus tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk terlibat melindungi negara kita ini ya. Karena isunya ini udah kedaulatan. Itu ya, itu kan desainnya seluruh pantai utara Tangerang itu kan akan diokupasi. Lah kalau pantai utara Tangerang semuanya diokupasi menjadi industrinya Agung Sedayu, berarti masyarakat Tangerang bahkan nanti kalau sampai di ujung sana ke Merak, jadi nggak punya pantai. Dan mohon maaf, beda loh kalau pantai selatan dengan utara secara geopolitik ya. Kalau pantai selatan itu aman, nah, orang Australia nggak mungkin ke situ. Tapi kalau utara itu berbatasan dengan negara lain, termasuk akses Cina ke Indonesia itu dari utara. Nah sekarang saja di PIK 1, siapa yang bisa ngontrol arus ya barang dan orang masuk keluar di PIK 1? Dan kan sudah pernah ada kasus narkoba ketangkep di PIK 1 dengan nilai triliunan rupiah. Nah dan di PIK 1 saja itu otoritasnya seperti negara nggak ada. Makanya kami membuat gugatan perbuatan melawan hukum itu salah satunya adalah adanya narasi negara dalam negara di PIK 1 yang juga akan diterkam PIK 2. Kenapa? Karena otoritas negara itu seperti tidak ada. Walaupun itu masih NKRI, tapi yang berkuasa di sana bukan otoritas yang selama ini harusnya punya fungsi untuk mengelola negara, tapi otoritas di bawah kendali PIK 1 dan PIK 2 itu. Iya memang sudah jelas ya ini memang untuk asing begitu ya. Kalau kita lihat iklan-iklannya kan berbahasa asing, iklan perumahannya. Ini mengingatkan saya dengan iklan-iklan di Israel sana. Mereka selalu menampilkan ya dalam iklan-iklan perumahan di sana bahwa itu aman, ada penjaganya itu polisi. Nah ini juga ada dibangun markas Makobrimob ya. Makobrimob di sana. Jadi ini kayak sama jualannya gitu bahwa aman, jadi bisa jalan-jalan aman begitu ya. Nah ini modusnya seperti sama begitu, dibangun tembok. Betul, dan saya sakit hati sebagai warga negara, Mbak. Kenapa? Karena aparat kita, TNI, polisi yang kita gaji dengan uang pajak kita, kok seolah hari ini berubah menjadi centengnya aguan. Contoh polisi ya, Kapolri sampai hari ini belum pernah satu patah pun bicara soal PIK 2. Padahal untuk urusan yang remeh-temeh ketika mendapat perhatian publik, Kapolri terdepan mengklarifikasi dalam rangka untuk menunjukkan posisi institusi yang dia pimpin itu seperti apa. Lah hari ini kok nggak bicara? Begitu saya keliling ke PIK 1 lihat udah megah Makobrimob itu. Kalau sebelumnya kan saya taunya saat groundbreaking ada Kapolri dan jajarannya hadir bersama aguan kan. Nah kemarin itu waktu saya ke PIK 2 itu,
kok pantas gede begini. Nah, saya menduga loh, jangan-jangan memang aparat kita disuap dengan fasilitas itu, dan di luar fasilitas itu benar-benar disuap gitu loh. Kalau nggak disuap, kenapa nggak bicara? Kenapa nggak membela negara kita gitu loh? Kecuali beginilah, kalau seluruh fasilitas negara, ya seluruh gaji TNI Polri, ya Polri khususnya ya, TNI pun saya lihat ya ada kesalahan, nggak mungkin ada pagar kalau TNI AL nggak tahu, itu sudah tahu tuh sampai 30. Kalau semuanya digaji Aguan, oke, kerja sama Aguan, berarti kan aparatnya Aguan. Nah, ini digaji oleh rakyat, oleh APBN dari pajak. Masalahnya nggak seberapa, yang lebih gede gaji dari Aguan. Nah, makanya, cuman kan kita mau memantik sikap negarawannya pejabat di Republik ini seperti apa. Katakanlah kalau kita bicara nasionalisme, nasionalismenya di mana gitu. Janganlah urusannya jelas besar di depan kita seperti gajah ini didiamkan, kemudian korek-korek yang di ujung berung yang nggak jelas kemudian dianggap sebagai kejahatan. Apalagi kalau dikaitkan dengan umat Islam. Sakit hati saya dengan Kapolri hari ini, kalau umat Islam sedikit saja radikal, teroris ini itu. Nah, sekarang ini jelas nih kedaulatan kita dirampas di depan mata, nggak jauh dari Jakarta. Nggak mungkin nggak tahu Listio Sigit Prabowo ini. Ini perampasan tanah paling radikal. Paling radikal dan brutal. Iya, radikal brutal ya. Itu baik di wilayah laut maupun yang pribadi-pribadi yang di daratannya ini. Nah, kalau di darat itu sebenarnya lebih parah, cuman kan nggak bisa terlihat karena menggunakan modus jual beli. Kalau laut kan jogrok, ketahuan ada pagarnya dan nggak bisa laut itu ditransaksikan. Kalau darat masih ada dalih, seperti yang saya terima Mbak ya. Agung Sedayu itu dalihnya loh, kami beli bagus kok, 2,5 juta. Pemainnya itu di bawah saja. Yang dikorupsi di bawah. Lah kita kan gampang saja. Emang mereka nggak tahu. Dan yang di bawah ini belanja dari mana duitnya kalau nggak dari dia modalin. Artinya ini mereka sedang membangun narasi bahwa kami itu pembeli beritikat baik dan hari ini kami menjadi korban loh. Kalau mau tuntut aja itu ya RCTI. Maksudnya bukan TV ya. Rombongan calo tanah Republik Indonesia itu saja. Calo-calo itu aja kalian tuntut. Kepala desa aja yang brengsek. Makanya di bawah lapangan saya bilang ke kawan-kawan, kalau kita tuntutannya hanya kepada arsin yang kecil-kecil, ya nggak relevan karena biang keroknya bukan di situ. Biang keroknya yang punya proyek ini. Kenapa? Karena keuntungan bisnisnya itu adalah proyek ini yang punya keuntungan paling besar, bukan si arsin. Walaupun arsin dan kadis-kadis itu terlibat semua. Ini kalau Kapolri tidak bersuara soal pagar laut ini Prabowo sempat bersuara loh. Ya kan, waktu yang dibongkar itu mau dibongkar itu kan. Jangan dibongkar kata menterinya kan, nanti barang bukti. Prabowo kan memerintahkan bersuara. Kira-kira sekarang ini, waktu itu saya sudah ragu sih di dalam hati, ini bersuara hanya basa-basi sih sebenarnya. Tapi sepertinya nggak akan berani ya kayaknya Prabowo ya, benar-benar membongkar begitu kalau menurut. Saya juga ragu kalau Presiden punya keberanian. Karena saya lihat hari ini ya dikaitkan dengan kasus yang lain lah ya. De jure memang Prabowo yang berkuasa, tapi de facto sepertinya Jokowi masih kuat gitu loh. Nah ini yang kemudian kita mendesak Presiden, udahlah ambillah kewenangan. Anda sekarang ini yang secara konstitusional menjadi Presiden, ya ambil kesempatan untuk melindungi rakyat, apalagi Anda kan sudah berikrar untuk timbul dan tenggelam bersama rakyat dan ingin ya mewakafkan sisa hidup Anda untuk rakyat. Ini saatnya, nggak perlu yang jauh-jauh lah. Rakyat Banten yang hari ini menderita karena bisnis properti Aguan yang berdalih bisnis, tapi sebenarnya ini penjajahan. Jadi kalau pagar laut tetap terpasang, artinya nelayan-nelayan tetap harus muter nih kalau ngelaut. Nah kalau melautnya mereka sudah ada akses karena ada yang rongga-rongganya sudah ada. Hanya kan yang menjadi soal berarti kan motif untuk reklamasi itu belum hilang. Mereka suatu saat menunggu kita lengah, jadi itu barang. Dan yang paling penting adalah jangan-jangan de facto alasannya itu semuanya sudah ada siap di dokumen ya, tinggal kapan waktu lengah aja gitu. Nah cuman kan kita jadi prihatin Mbak, kita punya aparat yang kita gaji dari pajak kita untuk melindungi kita. Lah kok kita yang harus siaga terus, kita nggak bisa tidur, sementara yang pejabat tidur semaunya ngorok. Tidur seranjang sama oligarkinya. Tidur seranjang sama orang yang rampok tanah kita gitu. Luar biasa jahat sekali gitu. Makanya kemarin saya spill ke video itu, saya bilang ke Mbak Titi Soeharto, karena ya kalau menurut saya Mbak Titi yang paling keras di Komisi 4. Nggak boleh ini laut kok dimiliki individu, dimiliki oleh korporasi, harus diusut siapa pelakunya. Dan sampai hari ini saya tegaskan, apa yang disampaikan oleh Barreskrim itu bukan pelaku sesungguhnya. Jadi yang bertanggung jawab atas pagar laut itu bukan hanya Arsin dan Tarsin, walaupun mereka punya peran. Tapi yang paling utama udah saya katakan, Agung Sedayu, udah berkali-kali saya bilang itu. Ya, Agung Sedayu. Beranikah ini ya untuk menyentuh siapa pelaku utama, siapa yang bertanggung jawab dengan
pagar laut yang sekian puluh kilometer, 30 kilometer, tidak mungkin seorang kepala desa pastinya, meskipun kepala desanya mengaku sanggup membayar 48 M, bayangkan kepala desa aja punya duit 48 M, ini kan harusnya jadi tanda tanya juga ya. Nah, tapi tentunya kita ingin agar siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dan motif sebenarnya ini dihentikan ya. Semoga ini mendapat respon dari Prabowo, karena sebelumnya Presiden sempat merespon ya. Kalau Kapolri memang diam ya. Tapi Prabowo sempat merespon sehingga sampai kemudian terjadi upacara seremonial pembongkaran yang ternyata sekarang ini faktanya belum dibongkar, belum tuntas. Kita berharap ada respon lagi dari Presiden ya, dan kemudian menuntaskan ini begitu ya. Dan saya titip pesan kepada Bu Titi Soeharto, juga Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI dan Komisi 4 ya, karena surat audiensi kami sudah masuk, sudah ada tanda terima, kok sampai hari ini belum direspon. Paling tidak, kalau kemarin dapat laporan dari versi Menteri KKP, Menteri ATR BPN, tolong terima kami dan kami akan berikan laporan lengkap dari versi kami di lapangan, fakta sesungguhnya. Biar apa? Data-data ini menjadi punya otoritas untuk tidak lanjut. Tapi sebenarnya enggak juga sih, kemarin di Komisi 2 kami sudah sebut Aguan, sebut Angcun, Gojali, Mandor Mehmet, enggak ditindaklanjuti juga sampai hari ini. Tapi apapun yang terjadi tetap kami menunggu, karena surat kita kan resmi. Sebagai lembaga institusi negara harusnya juga menjawab resmi. Kalau tidak bisa, apa uzurnya? Kalau bisa, kapan jadwalnya? Kalau jadwalnya kami harus mengikuti DPR, kami siap. Begitu, Mbak. Kalau kondisi psikologis maupun stamina masyarakat di sana bagaimana, Pak Hosin? Kalau Pak Hosin sendiri kan masih semangat ini, tapi bagi warga di sana kan tentu secara psikologis terpukul, energi juga terkuras habis begitu ya. Kalau dulu kan sempat dapat dukungan banyak dari masyarakat seluruh Indonesia, sekarang kan udah mulai luntur lagi perhatian. Nah ini bagaimana, mereka sudah pasrah atau bagaimana? Kalau saya lihat justru, mohon maaf, marahnya makin menggumpal gitu. Kenapa? Karena mereka makin punya kesadaran bahwa ini masalah mereka, dan kalau mereka tidak berjuang, nggak bisa dia mengandalkan orang lain akan ikut memperjuangkan mereka. Dan terakhir mereka merasa punya insentif. Insentif apa? Karena tokoh-tokoh dari Jakarta yang nggak punya kepentingan aja mau datang, mau ikut demo, mau ikut bela. Dan sejumlah korban sekarang berbicara, misalkan Haji Fuad. Mana berani dulu bicara, 200 hektar. Dia itu dirampas tanahnya saat dia sakit. Pertama dia dikriminalisasi. Saat ditahan, dia dipaksa untuk transaksi, nggak mau. Akhirnya sakit. Saat sakit, dia sebenarnya nggak mau karena dia ingin membela pemilik sawah lainnya. Kalau dia jual, pasti yang lainnya ikut. Nah, masa depan petani di sana bagaimana? Akhirnya kan anaknya yang kemudian ngerengek, ya udahlah Pak, ya daripada sakit lebih baik udahlah kita harta bisa dicari. Akhirnya dia dipaksa nandatangani saat pembantaran, saat sakit di sebuah rumah sakit, dan di situ ada AKP Hendra siapa lupa saya namanya, yang ikut hadir dan sekarang dilaporkan ke Direktorat ini apa namanya Propam ya, di Propamnya Mabes Polri, tapi sampai hari ini juga nggak jalan laporan itu. Padahal yang pegang ini adalah lembaga LBH, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik AP Muhammadiyah, Bang Gufroni itu yang sudah melaporkan. Artinya kalau menurut saya Mbak, kalau di garis apa namanya akar rumput itu, mereka semangat, tambah punya keyakinan. Memang blow up-nya hari ini memang ketimpa ya, ada kasus RK, ada ijazah palsu dan yang lainnya. Memang agak turun, tapi kalau dari semangat mereka makin gigih. Walau di dalam perjalanan ya ketahuan juga, oh yang ngamen ya cari keuntungan keaguan. Misalkan ada orang mengatakan masyarakat pro investasi, kemudian ada Majelis Ulama Nusantara pro PIK 2 dan seterusnya. Ya biarin saja lah, tapi yang benar-benar berjuang, benar-benar jadi korban, benar-benar tak ridho tanahnya dijajah, itu semakin kuat. Terakhir kami kan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi bersama sejumlah tokoh di Banten. Kami berkunjung ke kediaman Kiai Haji Embai Mulia Sarit, dia tokoh pendiri Provinsi Banten ya, bersama tokoh-tokoh yang lainnya, ada Bang Zaki dan yang lainnya, dan kita punya kesatuan pandangan, sepakat bahwa kita harus terus berjuang. Gitu. Baik, ini Pak Hosin yang pasti terus semangat ini Pak Hosin ya, karena mohon doanya Mbak Rama. Ya kalau bukan di channel ini ya. Ya kalau bukan kita, siapa lagi begitu ya yang mempertahankan wilayah NKRI? Kalau berharap dari orang-orang yang bilang NKRI harga mati, mati beneran nanti ya. Ya maka terus berjuang, ini terima kasih, terus berjuang juga ya semua netizen ya. Dan jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.